Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah, episode yang ke-63. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan para sahabat Rasulullah. Orang-orang yang dekat dengan beliau, dalam perjuangan beliau, mendukung beliau untuk mengembangkan dakwah Islam sejak zaman beliau dan kemudian melanjutkan ke generasi berikutnya. Di episode yang lalu kita telah membahas salah satu sahabat beliau, yaitu Umar bin Khattab, yang makamnya bersebelahan dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Hari ini kita akan membahas sahabat yang lain yang makamnya juga berdampingan dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di kompleks Nabawi atau Masjid Nabawi itu ada 3 makam di situ, Rasulullah dan 2 sahabat dekatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan betapa dekatnya kedua sahabat ini dengan beliau. Bahkan istri Nabi pun, Siti Aisyah, yang juga adalah putri dari Abu Bakar, itu tidak dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah, melainkan dimakamkan di kompleks sebelahnya, yaitu kompleks Al-Baqi, di mana sejumlah istri Rasulullah dimakamkan di sana bersama dengan para sahabat lainnya. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan mengambil hikmah dari sejarah salah satu sahabat Nabi yang terdekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang terlahir dari Bani Taim, sebuah klan keluarga yang melahirkan generasi-generasi cukup banyak sehingga disebut bagian yang besar yang dinamakan sebagai klan atau Bani. Ini bagian dari suku Quraisy. Beliau terlahir dari orang tua, ayahnya adalah Utsman bin Amir, sedangkan ibunya adalah Salma bin Sakhar. Yang menarik ternyata keluarga nenek moyangnya atau kakek canggahnya dari Abu Bakar ini ternyata bertemu dengan kakek canggahnya dari Nabi Muhammad, yaitu di generasi ke-6-nya. Jadi kalau ditarik ke belakang ada nama Murrah bin Ka'ab, itu adalah kakek canggah Abu Bakar sekaligus kakek canggah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada persaudaraan atau famili jauh. Abu Bakar ini lahir dari keluarga kaya. Bapaknya adalah seorang pedagang yang sukses, yang kaya raya, dan kemudian mewariskan kekayaannya maupun profesi perniagaan perdagangannya kepada Abu Bakar. Sebenarnya nama Abu Bakar itu bukan nama asli dari beliau. Nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Kenapa disebut sebagai Abu Bakar? Karena keluarga ini memiliki banyak unta, ya, sebagai keluarga yang kaya raya, memiliki banyak unta, dan Abu Bakar ini atau Abdullah bin Utsman ini sangat suka bermain dengan unta-untanya itu. Maka disebutlah dia sebagai Abu Bakar atau bapaknya unta-unta itu. Jadi itu nama julukan saja, itu lazim di kalangan kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, jadi nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Utsman, tetapi terkenal sebagai Abu Bakar. Abu Bakar ini terlahir 2 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka kurang lebih 1 generasi. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570-an, sedangkan Abu Bakar lahir pada 572-an. Ternyata mereka sejak muda memang sudah akrab dikarenakan sering melakukan aktivitas perdagangan bersama. Jadi diceritakan dalam sejarah, Abu Bakar itu dididik oleh ayahnya yang seorang pedagang hebat, pedagang sukses yang kaya raya.
Sejak usia 10 tahun, Abu Bakar sering diajak bepergian oleh ayahnya ke berbagai negeri di luar kota Makkah, ke utara, ke kawasan negeri Syam namanya, yang sekarang berada di kawasan Suriah, Palestina, Lebanon, Jordan. Itu adalah kawasan negeri Syam, di mana kawasan itu sangat ramai karena menjadi persilangan dari berbagai jalur yang juga dikenal sebagai jalur sutra. Dari negeri-negeri di barat menuju ke negeri-negeri di timur. Negeri di barat misalnya sampai ke Eropa, dan kemudian ke timur itu sampai ke Cina atau sampai ke India. Nah, di sana adalah tempat persilangan itu, sehingga para pedagang dari kaum Quraisy ini suka berdagang ke arah negeri Syams itu. Atau kadang-kadang ke selatan, ke negeri Yaman. Jadi sejak usia remaja memang Abu Bakar sudah dididik menjadi seorang pedagang yang hebat. Nah, dalam waktu yang bersamaan ternyata Nabi Muhammad juga dididik oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yang juga suka melakukan perdagangan keluar daerah. Usia Rasulullah pada waktu itu Muhammad bin Abdullah kurang lebih 12 tahun. Mereka juga suka berdagang ke kawasan utara atau ke kawasan selatan, dan ternyata seringkali berada di dalam kafilah yang sama, dalam rombongan pedagang yang sama, atau karavan yang sama di antara keluarganya Abu Bakar dengan keluarganya Abu Thalib dan Rasulullah waktu itu belum menjadi Rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah. Di sanalah dimulai perkenalan persahabatan antara Abu Bakar dengan Muhammad bin Abdullah itu. Pada usia 10 tahun Abu Bakar, sedangkan Nabi Muhammad pada usia 12 tahun. Maka adalah sangat wajar bahwa Abu Bakar itu mengenal Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad itu sejak masa mudanya, sangat mengenal kepribadiannya. Di mana Nabi Muhammad sejak kecil mendapat julukan Al-Amin, orang yang sangat jujur, yang sangat bisa dipercaya, yang amanah. Dan kelak ternyata Abu Bakar itu juga mendapat julukan yang mirip, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang jujur, yang bisa dipercaya dan selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi sahabat sekalian, kita melihat dalam sejarah kedua orang ini memiliki tipikal yang kurang lebih sama, karena itu tidak heran menjadi sahabat yang dekat, menjadi sahabat yang akrab sejak masa mudanya bahkan sampai masa tuanya. Maka ketika Muhammad bin Abdullah kemudian diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul, Abu Bakar ini adalah masuk dalam generasi pertama yang menerima kenabian atau kerasulan Muhammad bin Abdullah itu. Digambarkan dalam sejarah, orang yang pertama mempercayai Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul Allah adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua adalah hamba sahayanya, yaitu Zaid bin Harithah, yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Dan yang ketiga adalah sepupu Muhammad bin Abdullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, putranya Abi Thalib. Dan kemudian yang berikutnya adalah Abu Bakar dan kawan-kawan yang lain. Ada puluhan orang atau puluhan sahabat Nabi yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun itu. Catatan sejarah tentang ini diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Atrabulusi bersumber dari Siti Aisyah, istri Rasulullah. Sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari, dia hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, "Wahai Abul Qasim," panggilan Nabi, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu? Dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan aku mengajak kamu kepada Allah." Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, dia gembira sekali. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira melebihi kegembiraan dia. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah,
Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu mereka pun masuk Islam. Proses yang begitu mudah masuknya Abu Bakar menjadi Islam itu dikarenakan memang Abu Bakar sangat mengenal Rasulullah. Sejak masa kecilnya, sejak masa mudanya, dan beliau tahu persis apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdullah itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Maka ketika Muhammad bin Abdullah menyampaikan bahwa dia telah menjadi Rasul dan kemudian menyampaikan risalah kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung mempercayainya dan mengiyakannya. Dan kemudian langsung bersahadat masuk Islam mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Bahkan kemudian Abu Bakar ini menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, karena beliau adalah orang yang terkenal di kalangan kaum Quraisy itu. Seorang yang kaya raya dan kemudian sangat terpercaya seperti Muhammad bin Abdullah memiliki banyak sahabat. Disampaikanlah risalah Muhammad itu kepada para sahabatnya. Maka masuk Islamlah sejumlah sahabat melalui Abu Bakar As-Siddiq itu. Tidak tanggung-tanggung Abu Bakar ini mendakwahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan sangat yakin disampaikan kepada masyarakat Quraisy secara terbuka. Bahkan ketika beliau dimusuhi oleh orang-orang yang tadinya hormat kepadanya, berkawan dengannya, tetapi karena meninggalkan agama nenek moyangnya, maka dilakukanlah intimidasi dan permusuhan dengan Abu Bakar itu. Tetapi beliau tetap melakukan semua itu. Bahkan menggunakan harta bendanya untuk membebaskan sejumlah budak. Dengan harta bendanya ditebuslah budak-budak yang ingin mengikuti Nabi Muhammad menjadi Islam. Dimerdekakan pada waktu itu dengan membayar tebusan. Di antaranya yang sangat terkenal adalah pembebasan budak, yaitu Bilal bin Rabah. Sang muadzin legendaris itu. Sangat kita kenal, kemudian Bilal ini menjadi tukang azan. Atau sahabat yang selalu mengumandangkan azan pada saat datangnya waktu-waktu sholat. Mendampingi Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah. Itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tebusan yang sangat mahal. Sejak saat itu Abu Bakar terus mendampingi Rasulullah untuk mendakwahkan risalah yang dibawa oleh beliau. Bahkan ketika permusuhan semakin sengit dan kemudian umat Islam dikejar-kejar, disiksa, bahkan mau dibunuh, termasuk Nabi Muhammad juga mau dibunuh, sudah di-wanted, dipasang hadiah untuk menemukan Nabi Muhammad baik dalam keadaan hidup atau mati, maka diputuskanlah oleh Rasulullah para sahabat itu diungsikan keluar dari kota Mekah. Sementara Nabi Muhammad didampingi oleh Abu Bakar tetap berada di sekitaran Mekah untuk bersembunyi, bertahan sampai sahabat-sahabat yang lainnya keluar semuanya dari kota Mekah. Mereka berdua memilih sebagai bagian yang terakhir untuk keluar dari kota Mekah itu. Nah, kemudian diabadikan oleh Al-Quran perjalanan mereka untuk melakukan hijrah. Ketika akhirnya mereka berdua juga memutuskan untuk hijrah keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah. Allah bercerita tentang ini di dalam surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, serta membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu rendah, sedangkan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan dua sahabat ini ketika beliau berdua berada di dalam gua Sur dan
orang-orang kafir Quraisy sudah sampai ke tempat itu karena ada jejak yang diduga menuju ke tempat itu. Tetapi ketika berada di sekeliling goa itu, Allah melindunginya. Tiba-tiba digambarkan dalam sejarah, mulut goa itu dipenuhi dengan sarang laba-laba yang menunjukkan seakan-akan tidak pernah dilewati oleh siapapun karena ada sarang laba-laba di situ. Padahal Abu Bakar waktu itu sudah sangat ketakutan karena di luar goa itu sudah terlihat kaki kuda dan kaki para orang-orang yang mencari mereka itu. Tetapi Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya ini. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan kita semua. Allah menyelamatkan mereka karena ternyata orang-orang kafir Quraisy itu kemudian melewati begitu saja goa tempat persembunyian mereka berdua itu. Dan beberapa hari kemudian kedua sahabat ini melanjutkan perjalanannya hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Bukan hanya memberikan harta bendanya dalam perjuangan Nabi, bahkan mempertaruhkan jiwanya untuk membela Rasulullah. Tetapi Abu Bakar ini juga dikenal salah satunya karena selalu membenarkan, mempercayai, mendukung apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya yang sangat terkenal tercatat dalam sejarah adalah ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang itu dibully oleh kalangan kafir Quraisy pada waktu itu. Muhammad sudah gila katanya karena dia bercerita bahwa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina bahkan ke langit yang ketujuh kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam. Padahal mereka adalah para pedagang-pedagang yang sering berkaravan keluar kota Mekah dan tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan yang semacam itu. Tetapi Abu Bakar membenarkan ketika diberitahu oleh kawannya, itu loh temenmu Muhammad itu sudah kacau pikirannya karena menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan jauh hanya dalam waktu 1 malam. Bagaimana menurut pendapatmu? Abu Bakar bertanya, siapa yang bercerita itu? Muhammad sendiri. Kalau dia yang bercerita, maka saya percaya sepenuhnya. Bahkan lebih dari itu pun yang diceritakan oleh Muhammad bin Abdullah, saya akan mempercayainya. Itulah sebabnya Abu Bakar ini kemudian mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang selalu mempercayai kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tahu persis siapa itu Muhammad bin Abdullah. Temannya sejak remaja dan sering bertemu dan dia tahu persis dari jarak dekat bahwa beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong. Yang orang lain pun menjulukinya sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Dalam catatan sejarah yang lainnya, totalitas pembelaan Abu Bakar kepada sahabatnya Muhammad bin Abdullah itu digambarkan dengan menikahkan putrinya Siti Aisyah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada waktu itu sebelum meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, istri Rasulullah, Siti Khadijah yang sudah mendampingi beliau selama puluhan tahun dan menjadi pendukung luar biasa, totalitas harta benda, jiwa dan apa saja dipertaruhkan oleh Siti Khadijah untuk mendukung kerasulan Nabi Muhammad itu. Beliau wafat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar menikahkan Rasulullah dengan putrinya supaya Nabi Muhammad ini memiliki pendamping lagi, istri yang dekat dengan beliau yang memberikan support dan dukungan terhadap dakwah kenabiannya itu. Dilakukanlah lamarannya di kota Makkah dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang genting, dan kemudian nantinya baru diserahkan ijab kabulnya tinggal bersama Rasulullah ketika mereka semuanya sudah berada di Madinah, tinggal serumah dengan beliau. Ini sudah pernah kita bahas, silahkan disimak episode ketika kita membahas mengkaji terkait perkawinan Nabi Muhammad Rasulullah dengan Siti Aisyah yang selama ini dikira pada usia sangat muda, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang 9 tahun, tetapi kita sudah mengkajinya
bahwa beliau lamaran di Mekah dan kemudian berkumpul di Madinah itu dalam usia belasan tahun. Sahabat sekalian, Abu Bakar melakukan atau memberikan dukungan yang luar biasa kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai menjelang wafatnya Rasulullah, beliau senantiasa mendampingi Rasulullah. Rasulullah sakit, tidak lagi bisa mengimami jamaah umat Islam pada waktu itu di Masjid Nabawi. Siapa yang menggantikan untuk mengimami? Ternyata yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Sekaligus ini menjadi indikasi betapa dekatnya beliau dengan Abu Bakar, dan kemudian nanti beliaulah yang akhirnya dipilih oleh para sahabat secara aklamasi untuk menjadi pengganti Rasulullah sebagai khalifah ketika Rasulullah itu wafat. Dan di seputar wafatnya Rasulullah itu digambarkan dalam sejarah ada sebuah peristiwa yang dramatis di mana Umar bin Khattab marah-marah dikarenakan dikabari bahwa Rasulullah wafat. Ternyata yang bisa menenangkan dengan tabah, dengan tenang, dengan sabar adalah Abu Bakar As-Siddiq itu. Beliaulah yang bisa menenangkan Umar bin Khattab yang waktu itu sedang marah besar dan kemudian mengambil pedangnya akan membunuh siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Tetapi dengan tenang Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi Muhammad memang sudah wafat. Dan dibacakanlah ayat dari dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memang sudah wafat. Ini sudah kita bahas di episode yang lalu, silahkan disimak lebih detail di sana. Sahabat sekalian, ringkas kata, Abu Bakar akhirnya ditunjuk secara aklamasi menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah. Dan kemudian berpidato dalam pidato yang sangat legendaris, menunjukkan betapa beliau adalah seseorang yang sangat jujur, sangat amanah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikut ini. Pidato Abu Bakar setelah terpilih secara aklamasi oleh para sahabat. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini. Tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu sekalian. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun jika aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanah. Kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu, di sisiku dia lemah. Karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Orang yang lemah di sisimu, di sisiku dia kuat. Sehingga akan kuberikan haknya dari si kuat, insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun kalau aku melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak usah kamu mengikutiku. Sebuah pidato yang sangat menyentuh hati, yang menggambarkan betapa amanahnya, betapa jujur dan bersihnya jiwa Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan semenjak itu beliau menjadi seorang khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Di tangan beliaulah mulai dibangun sistem kekhalifahan menggantikan Rasulullah. Dalam waktu yang bersamaan, kalangan yang tadinya menentang Rasulullah dan belum masuk Islam, mereka melakukan pemberontakan di sekitar Jazirah Arabia yang sudah berhasil disatukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berpusatkan di kota Madinah itu. Khalifah pertama Abu Bakar mendapatkan warisan itu dan berusaha menyatukan kembali wilayah Jazirah Arabia dengan dibantu oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Bahkan kemudian mengembangkan, membebaskan wilayah-wilayah di sekitar bagian utara Jazirah Arabia di negeri Syams itu, yang semula dikuasai oleh kekuasaan besar, yaitu oleh Romawi, Bizantium, dan oleh Persia. Dibebaskanlah mereka meskipun kemudian belum selesai dikarenakan usia pemerintahan dari Abu Bakar ini hanya berjalan 2 tahun. Beliau meninggal dunia setelah 2 tahun menjadi seorang khalifah itu. Tetapi di dalam masa pemerintahan yang 2 tahun itu beliau meletakkan banyak hal yang kemudian diteruskan oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Di antaranya
selain menyatukan kembali wilayah Jazirah Arabia itu, beliau juga mengumpulkan mushaf Al-Quran yang tercerai-berai karena waktu itu memang belum dibukukan, belum dijadikan satu kitab atau mushaf yang utuh. Atas dukungan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian Abu Bakar membentuk tim untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang terpisah-pisah dari wahyu Al-Quran Al-Karim. Kemudian bisa dipersatukan menjadi satu mushaf yang disebut sebagai mushaf Hafsah. Menjadi lembaran negara, dokumen negara yang disimpan oleh khalifah di tangan salah satu istri Nabi, yaitu Hafsah, putri dari Umar bin Khattab. Oke sahabat sekalian, kita melihat betapa luar biasa peran dan jasa dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Sahabat Nabi, teman sepermainan sejak masih remaja, dan kemudian bersahabat begitu dekatnya, sehingga melakukan pembelaan, dukungan, bahkan mengorbankan segala yang dimilikinya untuk sahabatnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan di tangan Abu Bakar inilah terjadi perpindahan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ke generasi berikutnya dengan sangat baik, dengan sangat mulus. Karena setelah itu Abu Bakar yang wafat ini digantikan oleh sahabat berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Kita sudah bercerita tentang Umar bin Khattab itu di episode yang lain, silahkan disimak di sana. Poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah dengan melihat hikmah sejarah dari para sahabat Rasul itu, kita bisa mengambil keteladanan tentang orang-orang yang amanah, tentang orang-orang yang jujur, tentang cinta kasih pembelaan kepada sahabat dan pembelaan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.